Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul syarat-syarat nikah, yang mana kelompok kami terdapat 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Kuspian, dengan nomor induk mahasiswa 22130019, dan Mbak Fatmawati dan Mbak Kotrunada Fidatur Rahman. Materi yang akan kami paparkan adalah yang berjudul syarat-syarat nikah, yang mana kita akan membahas 3 subtema. Satu tema ini berjudul pengertian nikah, yang mana memiliki anak materi. Yang pertama ada pengertian syarat, yang kedua ada syarat sah nikah, dan yang ketiga ada syarat nikah menurut ulama 4 mazhab fikih, di mana 4 mazhab ini ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Mudah-mudahan kita dapat memaparkan dan dapat dapat dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat nikah. Syarat adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam. Calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Adapun dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah, kahun, yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh atau wadhi. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti bersetubuh atau kontius, juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki. Di dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut, arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Cukup sekian dari penjelasan tentang syarat nikah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita saksikan materi yang baru saja sampaikan, yaitu tentang pengertian syarat nikah. Yang kedua ada syarat sah pernikahan. Syarat-syarat pernikahan atau perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu bisa dikatakan sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya akan rusak atau tidak sah. Adapun syarat sah akad ada 3. Yang pertama ada persaksian.
wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan siagat, akad hendaknya selamanya. Secara rinci masing-masing syarat sah perkawinan akan dijelaskan. Ada 4. Yang pertama, syarat-syarat kedua mempelai. Syarat mempelai ini ada syarat syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami istri. Yang pertama, syarat calon suami yaitu beragama Islam. Apabila pernikahan berbeda agama itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang kedua, atas kehendak sendiri ataupun tidak ada paksaan dari unsur manapun, baik orang tua, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bukan muhrim. Muhrim ini artinya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kandung ataupun kakak beradik, itu tidak boleh dipernikahkan. Yang keempat, tidak sedang ihram atau haji. Ketika orang sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak bisa. Yang kedua, syarat calon istri. Yang pertama, beragama Islam, tidak terpaksa, karena kalau dipaksa itu tidak akan lama hubungan tersebut. Yang kedua sama, yaitu bukan muhrim. Yang ketiga ini tidak sedang bersuami, artinya perempuan itu single sendiri. Apabila sudah memiliki suami maka tidak boleh dinikahkan. Yang keempat, tidak sedang dalam masa iddah. Yang kelima, tidak sedang ihram atau umrah. Yang kedua, ada syarat wali. Walinya ini yang pertama haruslah mukallaf, yaitu Islam, dewasa, sehat akal. Jadi kalau walinya ini bukan seorang muslim, tidak seorang Islam, maka tidak boleh. Lalu dia sudah dewasa, artinya tidak anak-anak lagi. Yang ketiga, berakal, artinya tidak gila ataupun tidak dalam keadaan hilang akal. Yang kedua, laki-laki tersebut merdeka, artinya dia tidak memiliki ikatan dengan apapun. Lalu adil, seorang yang menjadi wali adalah adil. Yang keempat, tidak sedang ihram atau haji. Yang ketiga, ada syarat saksi. Saksi ini yang pertama berakal, bukan orang gila. Yang kedua, baligh ataupun sudah dewasa. Yang ketiga, mereka sudah merdeka. Yang keempat, Islam. Dan yang kelima, sedang kedua orang saksi itu dapat mendengar, artinya pendengarannya cukup baik dan tidak budak. Yang keempat, syarat ijab dan qabul. Dengan adanya kata-kata saya nikahkan atau yang semakna dengan itu, berurutan. Apabila sudah terpenuhi syarat 1, 2, 3, dan 4, maka seorang tersebut boleh melaksanakan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotunada Hafizatur Rahman dari Fakultas FKIP Prodi PAI semester 3 Ekstensi Matraman Jakarta dengan NIM 2213019. Baik, di sini insya Allah saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang syarat-syarat nikah. Dan di sini saya insya Allah akan menjelaskan tentang syarat-syarat nikah menurut ulama 4 mazhab. Sebelum membahas syarat-syarat nikah menurut ulama 4 mazhab, harus diketahui dulu apa itu syarat, rukun, serta apa saja mazhabnya. Yang pertama, syarat dan rukun. Syarat yaitu suatu hal yang harus dikerjakan sebelum pelaksanaan itu terjadi. Sedangkan rukun yaitu hal-hal yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan tersebut terjadi. Dan di sini menurut ulama mazhab, yaitu ada mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, dan mazhab Hambaliyah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, insya Allah saya akan menjelaskan tentang syarat rukun nikah menurut mazhab ulama Malikiyah.
Dalam mazhab ulama Malikiyah di sini menjelaskan bahwa syarat rukun nikah itu ada 5. Yang pertama yaitu wali, yang kedua yaitu sidak atau mahar, yang ketiga yaitu suami yang sedang tidak ihram atau sedang melaksanakan ibadah haji, yang keempat yaitu calon istri juga sedang tidak melaksanakan ihram atau sedang tidak dalam keadaan haji dan juga tidak dalam masa iddah. Yang dimana masa iddah ini adalah masa dimana setelah perceraian atau ditinggalkannya suami karena meninggal dunia, yaitu waktunya itu kurang lebih 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu sigot atau ijab qabul. Baiklah, lanjut ke mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah syarat rukun nikah itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu suami, yang kedua itu istri, yang ketiga itu wali, yang keempat itu 2 orang saksi, dan yang kelima itu sigot atau ijab qabul. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'iyah bahwa mahar ini tidak termasuk dalam syarat rukun nikah karena mahar merupakan kewajiban menurut mazhab Syafi'iyah, dan di Indonesia ini kita banyak menganut mazhab Syafi'iyah, makanya syarat rukun nikah yang dipakai ini ada 5, yaitu tadi suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi bahwa syarat rukun nikah ini ada 3. Yang pertama itu ada saksi, yang kedua ada 2 orang yang melaksanakan akad yaitu suami istri, dan yang ketiga adalah sigot atau ijab qabul. Nah, menurut mazhab Hanafiyah di sini wali itu tidak termasuk dalam syarat rukun nikah. Makanya dalam mazhab Hanafiyah bahwa seorang perempuan yang mau menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang sudah kufu atau yang memang sudah siap dalam pernikahan itu diperbolehkan walaupun tidak harus menggunakan wali, dan pernikahannya pun dianggap sah. Itu menurut mazhab Hanafiyah. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu mazhab Hambaliyah, di mana mazhab Hambaliyah ini mempunyai syarat rukun yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu yang pasti suami istri, yang kedua yaitu keridoan atau kemauan dari mempelai yang itu bukan bentuk paksaan, dan yang ketiga itu wali, dan yang keempat ada saksi. Jadi menurut mazhab Hambaliyah bahwa jika 2 orang mempelai ini dalam paksaan atau tidak siap untuk menikah namun dipaksa oleh pihak keluarga untuk menikah, maka pernikahan itu tidak sah. Karena di sini keridoan atau keikhlasan dari 2 mempelai masuk ke dalam syarat rukun nikah tersebut. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait syarat rukun nikah menurut ulama 4 mazhab, yaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah. Semoga penjelasan saya kali ini bisa dipahami oleh para pendengar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.